Alhamdulillah Bang Angga, mana Bang Angga punya saung kecil, itu hanya bisa diisi dari 8 orang, ya. Saungnya kecil bisa di 8 orang, tapi setiap malam Kamis Alhamdulillah itu ada pembacaan Quran, ada bacaan rotib, ada sholawat sama Nabi SAW. Itu saung yang kecil itu tadi membanggakan diri dia di hadapan Allah. Ya, hebatan gua kecil-kecil juga dipakai buat wirid, daripada lu gede doang, lu legah doang tapi nggak dipakai. Dia banggakan diri. Ini sahabat Ibn Abbas ya, Anas bin Malik ya berkata seperti itu. Wastabsyarat bi zikrillahi ta'ala ila muntahaha min sab'i aradina. Kemudian itu tempat yang dipakai tadi, istabsyarat, bergembira, girang dia ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir Allah tadi, dengan sebutan nama Allah yang Maha Tinggi tadi, ila muntahaha, sampai penghabisan daripada 7 lapis langit. 7 lapis bumi, sampai lapisan 7 lapis bumi tadi ya, dia gembira itu tempat. Masya Allah. Pelajaran ya, dari ini hadis kita bisa tahu, atau dari ini fatwa kita bisa tahu bahwa tempat kalau dipakai buat zikir, tempat kalau dipakai buat sholawat, tempat kalau dipakai buat baca Quran, itu girang dia ya, girang dia. Makanya kita dianjurkan kan kalau sholat sunnah, di sini, ntar selesai kita mau sholat sunnah lagi, pindah lagi tempat ini lagi. Ntar mau sholat lagi, pindah lagi, ya. Jadikan tempat sebanyak-banyaknya sebagai saksi bahwa itu tempat kita zikir sama Allah, bahwa itu tempat kita sholawat sama Allah, sama Nabi SAW. Ya, kenapa? Dia girang, nanti dia ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Dia bangga. Wa ma min manzilin yanziluhu qaumun, tiada satu rumah yang disinggahi oleh satu kaum. Tidak ada satu rumah yang disinggahi oleh seseorang atau satu kaum, illa asbaha dzalikal manzilu yusalli alaihim aw yal'anuhum, melainkan itu rumah ya bisa berdoa atau bisa ngutuk itu. Itu rumah yang disinggahi ya bisa ngutuk atau mendoakan ya orang yang mampir ke tempat itu. Kalau kita punya rumah, ada orang mampir ke rumah kita, ini rumah yang dimampirin oleh seseorang, rumah ini bisa ngedoain, bisa juga ngelaknat, tergantung orang yang datang, orang yang mampir ke tempat itu. Nah ini dia ya, makanya biar girang ya, biar bangga. Kalau ada orang soleh ya, habaib atau kiai, dia mesen sama kita, anak mau ke Mente, anak pengen ke Mente, anak mau main ke Mente. Ya Allah, itu ketika benar kita bukain pintu, dia datang, maka rumah tadi akan bersolawat kepada kita, ahlul baitnya, dengan kedatangan orang soleh. Sebaliknya, kalau kedatangan orang ahlul fasad ya, orang yang tumpah bikin dosa, ahli maksiat, dia datang ke rumah kita, dia tawa-tawa, dia ngangkat-ngangkat, kita kegirangan sebagai yang tuan rumah. Au yal'anuhum, kita yang punya rumah tadi karena kedatangan orang seperti tadi mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat begitu. Ya. Jadi tempat berpengaruh. Makanya meskipun rumah kita misalnya kontrakan ya, undang kawan-kawan kumpul ya, mau sedekahan ke, selamatan ke, ya baca wirid, zikir, rame-rame. Insyaallah manfaat. Kemudian khawasur ratibaini wal azkar wal awrad ya, keistimewaan 2 rotib, rotib atos dan rotib haddad ya, keistimewaan rotib atos dan rotib haddad. Ini dari awal kita belum menerangkan tentang keistimewaan rotib yang kita baca. Dari awal kita hanya menerangkan tentang niat kita baca rotib, tapi keistimewaannya kita belum terangkan secara terperinci. Insyaallah ya, pada pertemuan berikutnya kita akan sampaikan tentang keistimewaan rotib yang kita baca ya, rotib atos maupun rotib haddad ya. Ini kalau diterusin aja, insyaallah kita baca nanti pada pertemuan berikutnya. Adapun tentang isti'azah, permohonan perlindungan kepada Allah ya daripada setan,
yang kemarin saya janjikan belum bisa saya bacain. Insya Allah pada pertemuan berikutnya juga mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah. Fadhal wa insya Allah.